you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar podcast Do You See What I See. Apa kabar semuanya? Aku Tutu. Aku yang pernah cerita di Talasik dan Pindahan. Aku keingetan satu cerita yang menurut aku ini good lesson ya buat aku pribadi, dan aku pengen bagi ke kalian di sini. Ini horor tapi aku lebih ke sedih sih. Oke. Cerita ini terjadi nih tahun 2017. Jadi di tahun itu aku sempat kerja di salah satu hotel di daerah Harmoni, Jakarta. Dan waktu itu kebetulan karena hotelnya baru pre-opening ya, baru soft opening, belum grand opening. Jadi tuh aku sempet lah lembur gitu sama atasan aku. Karena kita bikin rencana untuk 1 tahun ke depan lah mau ngapain aja di situ gitu. Nah, saat itu kebetulan aku lagi naik KRL. Rumah aku di Bekasi, jadi aku kalau ke kantor waktu itu naik dari stasiun Bekasi turun di stasiun Juanda. Mungkin yang anak-anak kereta atau anak-anak KRL tahu ya. Oke. Jadi waktu itu aku lupa ya hari apa kejadiannya. Pokoknya abis selesai sekitar jam 11:30 kalau nggak salah deh. Aku selesai kerja, terus aku ganti baju dulu. Kebetulan kan kerja pakai seragam nih, jadi harus tukar baju dulu, pakai baju yang aku pakai dari rumah. Gitu. Terus aku pergi ke stasiun, nyampe di stasiun Juanda. Alhamdulillah aku masih dapet nih kereta terakhir. Kebetulan kereta terakhir tuh dari Jakarta Kota ke Bekasi itu dari berangkat jam 12. Nah, waktu itu aku nunggu tuh di situ. Nah, sekitar jam 12:10 datang nih keretanya ke stasiun Juanda, di stasiun tempat aku nunggu untuk pulang. Terus aku naik kereta. Biasanya kalau kereta terakhir itu udah sepi banget sih penumpangnya. Jadi satu gerbong tuh mungkin bisa cuman ada maksimal 5-6 orang lah di satu gerbong ya, bukan satu panjang kereta gitu. Kebetulan aku dapet gerbong itu, di situ ada aku duduk, ada 2 orang perempuan duduknya misah gitu, sama ada 2 bapak-bapak lah kalau nggak salah di gerbong aku ya. Aku nggak tahu di gerbong lain gitu. Karena biasanya gerbongnya udah sepi ya, jadi duduknya tuh pasti jauh-jauhan deh. Nah, aku duduklah waktu itu di salah satu, di tengah-tengah gitu kan, ada yang pinggir deket pintu. Nah, aku ngambil yang tengah-tengah asal waktu itu. Nah, sempetlah berhenti di stasiun Manggarai. Nah, biasanya kalau berhenti di stasiun Manggarai itu suka agak lama gitu. Biasanya kan kita kalau kereta berhenti di satu stasiun mungkin maksimum 10 menit ya, mungkin nih perkiraanku. Nah, di stasiun Manggarai agak lama karena biasanya memang dari stasiun itu cukup banyak lah yang naik. Dan kebetulan itu kereta terakhir kan. Jadi sempet mungkin sekitar 20 menit deh gitu. Nunggu di situ, setelah 20 menit pintu ditutup, kemudian jalan lagi nih ke Bekasi. Nah, aku kebetulan duduk di kereta tuh waktu itu sambil dengerin musik, terus sambil baca-baca atau browsing-browsing artikel-artikel gitu deh di HP. Gitu. Nah, karena waktu itu baterai aku mau lowbat, aku ambil lah power bank. Jadi kebetulan posisinya aku duduk tuh nggak mangkut tas ya, karena kosong kan, jadi tasnya di sebelah kiri aku gitu. Jadi aku ke sebelah kiri ngambil power bank sama kabel charger. Nah, begitu pas aku aku udah pasang, terus aku balikin lagi ke tas, aku sempet agak kaget nih karena di sebelah kananku ada yang duduk, perempuan pakai gaun warna gaun atau gamis ya, gaun sih kayaknya. Gaun warnanya hijau, ada motif bunga-bunga gitu.
Eh, tapi gaunnya tuh agak lusuh gitu. Itu juga aku lihatnya sekilas ya, karena aku sambil main HP, jadi karena mataku ngarah ke bawah ke HP itu, jadi aku main HP-nya agak nunduk gitu. Jadi aku sempat lihat bagian bawahnya aja nih. Terus eh, aku sempat agak bingung. Sebenarnya agak aneh aja buat aku gitu. Kok ada ya orang naik kereta pakai gaun? Biasanya kan orang pakai gamis ya kalau yang berhijab gitu. Tapi ya udahlah gitu. Nah, abis aku mainan HP, sempatlah aku ngelurusin uh, kepala gitu, pandangannya ke depan. Kalau teman-teman yang naik kereta mungkin tahu ya, kalau di depan kita tuh kan ada jendela nih, depan sama di belakang kepala kita kalau kita posisi duduk. Nah, kadang kan kalau malam suka ada pantulan kita ya di jendela itu gitu. Nah, aku sempet kagetnya, ini aku ekor mata kananku tuh nangkep gitu. Si perempuan ini masih duduk di sebelahku. Tapi di pantulan cermin itu nggak ada. Cuman aku doang. Aku dalam hati, astagfirullahaladzim. Kira aku baru notice nih. Oke, yang di sebelah aku ini bukan manusia. Ya udah. Terus aku sebenarnya saat itu jujur kaget, iya. Sempet agak sedikit keringat dengan dingin, iya, jujur aja. Ya aku akhirnya cuman Bismillah, Bismillah, nggak ada apa-apa dalam hati kayak gitu. Nah, aku masih sambil denger lagu nih, sambil aku berusaha untuk terlihat normal gitu, browsing HP. Padahal sebenarnya tangan tuh agak agak gemeteran dikit, eh lebih ke ya agak takut bercampur kaget gitu. Dan aku waktu itu sebenarnya mainin lagu dengan volume yang cukup cukup gede gitu. Dan uh, kalian tahu apa yang terjadi? Ini aku denger lagu nih, lagunya suaranya gede nih volumenya, mungkin adalah 80% suara volume HP. Dan aku masih inget tuh lagu yang dimainin saat itu tuh lagunya The Weeknd yang I Feel It Coming. Terus uh, dia bilang gini ke aku, Kak, aku tahu kakak bisa lihat dan dengar aku. Kak, kalau ada masalah diselesain aja ya. Jangan bunuh diri. Nanti kayak aku. Kalian tahu nggak, suaranya persis banget kayak kalian ngebisikin temen kalian pakai suara normal di sebelah kuping kanan aku. Padahal aku lagi mainin lagu. Terus dia nangis. Nangisnya tuh pilu banget. Aku tuh saat itu rasanya kayak abis dengerin temen lagi curhat, tapi aku nggak bisa ngasih solusi apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, cuman bisa diem aja. Diem yang kalian tahu nggak sih gimana? Panjang kereta aku diem tuh. Tapi jujur dalam hati aku nggak tahu ya, kayak sedih aja gitu. Sedih gitu. Gimana ya, kayak dengerin temen cerita tapi nggak bisa bantu apa-apa. Walaupun cuma ngasih solusi nggak bisa gitu. Terus begitu sampai di stasiun Cakung kalau nggak salah, tiba-tiba pintu kebuka. Terus aku tuh kayak sadar gitu, kayak orang habis ngalamin waktu berhenti, tapi tiba-tiba sadar. Terus aku sempet nengok pelan-pelan ke kanan aku dan udah gak ada apa-apa. Aku dalam hati istighfar banget, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus abis sampai stasiun Cakung, 2 stasiun kemudian aku sampai pulang, sampai rumah. Sampai rumah aku baru keinget nih, aku belum sholat isya tadi di kantor, gak sempet lah gitu. Akhirnya aku sampai rumah sholat,
Ya terlepas tadi itu siapa, ya aku doain aja. Tapi dari hal ini aku belajar kalau kita tahu ya dari tahun 2020 nih hidup berat banget ya dengan adanya pandemi. Tapi please seberat apapun jangan pernah ada pikiran untuk pengen mengakhiri hidup. Jangan. Kalau emang nggak tahu punya teman cerita atau nggak tahu harus cerita ke siapa, cerita deh sama Tuhan kalian masing-masing ya. Atau cerita ke teman. Dan dari sini aku belajar kalau hidup itu berharga. Sampai ketika aku ketemu temen ya, aku pasti akan bilang, hey kamu apa kabar, how's your life? Atau kalau teman ada masalah, aku berusaha ngeluangin waktu deh buat dengerin. Karena aku selalu ingat pesan dia, kalau ada masalah, diselesain ya. Makasih yang udah mau dengerin. Aku mohon maaf ya, kalau mungkin ceritanya kurang serem. Aku cuma mau bagi pelajarannya aja di sini. Jangan pernah nyerah ya. Jangan pernah mikir untuk mengakhiri hidup kamu. Kamu berharga sekekurangan apapun kamu. Assalamualaikum. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.